Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Kasmir di sini. Ya, setelah gua ngerasain yang namanya isoman, terus akhirnya PCR terakhir negatif, dan gua ngantor lagi, dan akhirnya gue bisa lagi balik lagi ke rutinitas, khususnya rutinitas weekend bareng anak-anak. Rutinitas ini sebenarnya udah gua mulai sejak mereka udah doyan jalan-jalan tuh. Setiap weekend gua sempatin untuk keluar jalan-jalan, ya sekedar untuk mencari keringat atau mencari sarapan sih lebih tepatnya. Awalnya seperti itu, tapi karena pandemi ini bikin anak-anak terlalu lama beraktivitas di rumah, yang biasanya pagi bisa main, sore bisa main, jadi nggak bisa. Kita sangat batasi banget aktivitasnya, makanya kita cuma bolehin keluar weekend aja, Sabtu Minggu. Ya selama pandemi ini belum dinyatakan endemi, ya tetap waspada sih. Apalagi anak-anak agak susah ya, disuruh pakai maskernya, disuruh jangan masukin tangan ke mulut, ke hidung, gosok-gosok mata, ya, itu agak susah. Cuci tangan dulu sebelum makan itu kita agak ceriwisan tuh agak lama dulu baru mudeng gitu ya. Sekalipun udah nurut ntar diulangin lagi, ya begitulah namanya juga anak-anak. Makanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita batasi dengan pemantauan khusus di weekend aja. Nah, karena abang-abang ini baru punya adik, jadi ya weekendnya keseringan sama gua. Jadi kita kadang bikin rute khusus tuh, ngetren komplek. Kita coba-coba aja rute-rute yang belum pernah dilaluin sama mereka, jalan-jalan gang, kampung gitu ya, supaya mereka akrab juga bahwa jalan itu nggak selamanya aspal, nggak selamanya halus. Ada jalan-jalan yang berlubang, ada jalan-jalan yang berkerikil, ada yang nanjak, ada yang turun, ada yang gangnya sempit, ada yang gangnya lebar. Ya semua gue coba gue kenalin bahwa disinilah lingkungan mereka hidup. Mereka hidup bertetangga dengan orang lain. Ada yang dari ekonomi menengah, bawah, atas, ya macam-macam. Mereka juga gue ajarin untuk ketemu hewan-hewan tuh yang biasanya nggak ada di komplek ya, kayak ayam, ada bebek, ada ikan-ikanan yang suka gue lewat di pemancingan tuh, suka ada ikan-ikan mereka nggak pernah lihat sebelumnya, gue unjukin juga di situ. Emang sih gue tinggal bukan di komplek yang gimana-gimana banget, cuma di sejauh pandangan mereka kayaknya di situ, di RT gue ini nggak ada. Nah, makanya gue cari tempat-tempat yang ada ayamnya, ada bebeknya, ada ikan-ikanan, supaya mereka lebih variatif aja wawasannya. Ya rutinitas pagi gue tuh nggak jauh sih, cuma ngiterin kompleks sekitar setengah jam, 30 menit. Kadang cari rute A, cari rute B, terus ujung-ujungnya mereka minta ke Indomaret. Kalau udah haus ke Indomaret, mereka langsung nyerbu tempat es krim, dan udah deh pilih es krim masing-masing dan makan es krimnya langsung on the spot. Nah, makan es krim on the spot ini nih yang agak PR selama pandemi. Wah, gue harus ekstra banget nyuci tangannya, perhatiin cuci tangannya, dan ya gitu deh, namanya anak-anak ya, susah untuk dipantaunya. Bukan dipantau sih, diarahinnya. Bukan susah sih, mereka ya belum ngerti lah yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi kita orang tua ya harus sabar. Bismillah aja apa yang mereka makan dengan tangan kondisi yang mungkin menurut kita kurang higienis itu, ya bismillah aja, semoga nggak kenapa-napa, semoga Allah melindungi mereka, amin. Karena yang namanya anak-anak dilarang-larang agak susah juga kan, ya namanya juga anak-anak, ya udah deh. Biasanya kalau habis makan es krim gini, mereka minta main sebentar di lapangan, main bola, tapi tergantung situasi. Kalau di lapangannya rame, kebetulan tinggal deket, nggak jauh dari lapangan bola, biasanya mereka main bola gitu ya sama teman-temannya. Teman-temannya juga mereka nggak kenal sebenarnya.
karena ya anak-anak gue ini sebagian ada yang nomor 2 ini anak pandemi banget. Semenjak umur dia baru bisa jalan itu emang di rumah aja akhirnya karena pandemi, nggak pernah ketemu orang. Jadi belakangan dia jadi agak takut gitu sosialisasi sama orang. Nah kalau anak yang pertama gue ini udah pernah ngalamin kondisi sebelum pandemi, dan udah pernah nyobain TPA, udah nyobain sekolah Hafiz lah waktu itu ya. Nah jadi dia udah bisa sosialisasi itu, adaptasi dengan kondisi-kondisi baru, teman-teman baru. Nah tapi untuk yang kedua ini nih yang agak PR, ngenalin yang kedua ini untuk bersosialisasi sama orang jadi agak canggung dia. Ya itulah namanya anak-anak, butuh banyak adaptasi, terutama buat adaptasi selain dengan lingkungan juga dengan orang tuanya ya. Jadi sebagai orang tua emang harus punya waktu ekstra sih biar deket sama anak, dan biar anak tuh nganggep bahwa orang tuanya ada di saat-saat momen-momen mereka main, dan dia inget gitu pernah main ke sana, pernah main ke situ, dan dia cerita tentang hal itu, kita akan gimana gitu rasanya. Mungkin kita nggak akan rasain sekarang, tapi beberapa tahun ke depan. Ini nasihat dari dokter kandungan istri gue waktu itu ya. Ya mereka mungkin nggak nginget momen-momen sekarang tuh dia main gimana-gimana, tapi ntar di saat dia gede ntar dia bakal memori itu bakal kembali lagi, dan bakal inget bahwa orang tuanya pernah nemenin mereka untuk hal-hal yang fun gitu ya, entah itu main, belajar, dan mengenal alam gitu ya. Banyak hal lah yang bisa teman-teman explore sebagai orang tua khususnya, supaya bisa lebih dekat lagi sama anak. Jadi luangin lagi aktivitas khususnya di weekend, supaya keakraban kita sama anak-anak tuh lebih intens lagi. Karena ini bukan soal saat itu, tapi nanti saat jangka panjang ke depannya, supaya mereka lebih merasakan hangatnya berada di tengah keluarga, khususnya orang tuanya. Oke, itu aja sih yang mau gue share kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, atau semoga teman-teman yang udah ngejalanin hal yang sama ini tolong konsisten, karena anak-anak butuh kita, dan kita orang tua harus meluangkan waktu untuk mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.